calon gubernurnya menyaleh anak Betawi, calon wagub kita coblos ye. Yo silahkan pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Hadir di sini Gus Reza Ahmad Zahid untuk mendampingi beliau. Artinya banyak pengurus dan pendiri FBR sama-sama Mas Pram pernah merasakan air Kediri, pecel Kediri. Tahu Kediri. Jadi mencoba mempertemukan chemistry dan DNA di antara FBR dan Mas Pram. Mudah-mudahan ada titik temu untuk selanjutnya. Sebetulnya saya juga sama semua. Bang Dul dulu waktu kemarin juga kayak gini, nggak ada yang kita istimewakan, semua sama. Karena tamu itu sama, datang membawa rezeki, pulang membawa ampunan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena pas waktu makan siang, kebetulan beliau sholat Jumatnya di sini. Kalau saya nggak kasih makan, dia lapar dia. Makanya jangan datang ke pagian, nggak dapatan jengkol. Kalau sore kan nggak ada jam makan siang, makanya kita adanya cuma ngupi-ngupi, nggak ada makan sore, nggak ada, yang ada ngupi-ngupi gitu. Jadi semua sama di mata kita sebagai Muslim, kita harus memuliakan tamu. Yo silahkan pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Dokumen kesanggupan Mas Pram dan Bang Dul untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi secara maksimal berkaitan dengan turunan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta pasal 31 tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi. Sebagaimana kami memperjuangkan frase Lembaga Adat Masyarakat Betawi dan Pemajuan Kebudayaan Betawi di pasal 31 Undang-Undang DKJ, maka itulah yang kita minta untuk dibuatkan produk-produk hukum dan segala turunan yang berkaitan dengannya. Kalau misalnya perda itu terlalu lama, sementara harus dieksekusi sesegera mungkin, maka beliau juga bersiap untuk mengeluarkan pergub. Karena berdasarkan Omnibus Law, pergub itu bisa dinyatakan setara dengan perda. Dan kebetulan beliau berpengalaman lah untuk nyusun-nyusun kebijakan, peraturan, regulasi semacam itu. Yang pertama saya harus mengucapkan terima kasih dulu, saya makan jengkolnya banyak banget. Jadi kalau saya ngomong ada bau jengkol, mohon maaf. Karena saya menikmati banget. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Kiai Lutfi tadi, intinya adalah sangat bisa untuk dilakukan. Karena bagaimanapun dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta itu bukan sebagai ibu kota negara, maka dengan demikian kebudayaan yang utama dalam hal ini memang Jakarta, apapun kebudayaan utamanya adalah kebudayaan Betawi. Sehingga kalau permintaan Pak Kiai untuk bisa melestarikan budaya Betawi menjadi budaya utama dan kemudian juga adat istiadatnya menjadi simbol dari Jakarta, menurut saya memang sekarang itu sudah dilakukan tapi masih malu-malu. Nah, untuk itu nanti kalau kami mendapatkan amanah, kalau memang bisa kita buat perda, kita buat perda. Kalau pergub pun saya sanggup untuk melakukan, dan saya sudah sampaikan ke Pak Kiai kalau perlu di awal, bahkan kami sebelum jadi gubernur pun saya akan bantu untuk menyiapkan perda maupun pergub, karena ini kan memang selama 10 tahun saya menggeluti bidang itu. Jadi itulah yang kami tanda tangani. Tapi sekali lagi, pertemuan saya dan Bang Dul dengan Kiai tadi dan semua yang hadir sungguh sangat cair, harmonis, dan saya memang penggemar jengkol, dan saya makan jengkolnya 3 kali, nggak malu, jengkol 3 kali. Jadi semua hal yang baik dari Mas Anies maupun Pak Ahok kita teruskan. Nah, memang untuk Jakarta ini karena lahan itu begitu mahal, harus satu hari kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu, maka bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2, 3 menjadi kantor kecamatan, 45 menjadi tempat kreatif hub supaya anak-anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya.
6 ke atas menjadi hunian. Kalau itu bisa dilakukan, apa yang menjadi keuntungan? Nggak membebaskan lahan. Problem utama Jakarta itu begitu membebaskan lahan kan sangat susah sekali. Sehingga dengan demikian mekanisme atau cara dengan DP 0 yang digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang ini oleh Pak Ahok harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu. Itu yang anunya. Kami mempelajari itu ya, tetapi kan memang tidak mudah. Yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk, tetapi suku bunganya kecil sekali. Sebab kalau suku bunga normal, kasihan warga masyarakatnya. Karena tanahnya sudah nggak perlu pembebasan, dia di atas kantor kecamatan atau kantor kelurahan, dan itu terjadi di seluruh dunia seperti itu, maka relatif akan menjadi lebih murah, ya. Jadi debat perdana itu kan ada 6 segmen. Saya sama Bang Dul udah terbiasa untuk itu dan nggak perlu ada latihan khusus untuk itu. Maka kami tidak mempersiapkan diri secara khusus karena apa yang sudah saya sampaikan selama ini ke publik mengenai RT, RW, Jumantik, kemudian juga Posyandu, Balai Rakyat, itulah yang akan menjadi program kami, termasuk kemudian Jakarta Funding, kemudian juga pembukaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi bukan hal yang baru ya. Saya mohon maaf, saya ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Lutfi Hakim, Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, didampingi oleh Abang Roni Bratawijaya, Pembina Pusat Forum Betawi Rempuk. Sejauh yang saya kenal, Mas Pram dan Bang Dul itu humble. Orang Betawi bilang ajer, grapiak, mudah bergaul, dan tidak pernah memandang status. Siapapun tadi yang saya lihat, siapapun disapa, ditegur. Kalau ada yang tua, dia cium tangan. Jadi amat, orang Betawi bilang ada adabnya lah. Jadi saya sih berharap bahwa ke depan apa yang menjadi gambaran Sidul, bahwa Betawi itu harus bisa eksis seperti Sidul dengan pendidikan, dan saat berhasil dia bukan bangun ke kampung orang tapi membangun kampungnya sendiri. Juga lebih mengedepankan transportasi publik seperti oplet. Saya kira Dul itu bukan tanpa kajian yang mendalam, pasti dengan kajian yang mendalam bagaimana dia bisa menemukan chemistry masyarakat Betawi dan harapan-harapannya. Ya, kita tetap berharap yang terbaik buat mereka bisa memenangkan kontestasi ini. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.